Shalom semuanya. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan membawakan renungan yang berjudul Tuhan tidak menjauh saat kamu terluka. Sebelum kita melanjutkan renungan pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Dan Yesus yang baik, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang terbuka. Kami menyerahkan waktu ini untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, jamalah hati kami, khususnya bagi kami yang sedang merasa terluka atau lelah. Bukalah pikiran dan hati kami, agar kami dapat merasakan kehadiran-Mu serta kasih-Mu yang nyata. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, renungan kali ini berjudul Tuhan tidak menjauh saat kamu terluka. Nah, renungan kali ini saya ambil dari Mazmur 34 ayat 19. Mari kita baca bersama. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah, jadi ketika badai hidup datang dan menimbulkan luka yang mendalam, baik karena pengkhianatan, kehilangan, kegagalan, maupun rasa kecewa, perasaan pertama yang sering muncul adalah kesepian. Nah, kita cenderung merasa seolah-olah Tuhan itu sedang berdiri jauh dari kita. Dia melihat penderitaan kita atau bahkan melupakan kita. Namun, firman Tuhan menegaskan kebenaran yang sebaliknya. Saat kita berada di titik terendah, Tuhan justru berada di tempat yang paling dekat pada kita. Nah, luka seringkali mengaburkan pandangan kita. Rasa sakit membuat kita sulit merasakan kehadiran Tuhan, tetapi ketidakmampuan kita merasakannya bukan berarti Dia pergi. Nah, jadi dalam Mazmur 34 ayat 19 itu mengingatkan bahwa kriteria untuk merasakan kedekatan Tuhan bukanlah saat hidup kita sedang sempurna atau penuh sukacita, melainkan saat hati kita patah dan jiwa kita remuk. Nah, Tuhan tidak pernah jijik atau takut pada luka-luka kita. Dia tidak menuntun kita untuk selalu tampil kuat di hadapannya. Ketika Yesus hidup di dunia, dekat kepada mereka yang sedang menderita, yang terbuang, dan yang sedang merata. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang melintasi jarak untuk bersama kita di tengah kerapuhan. Proses pemulihan emang membutuhkan waktu yang lama, tetapi kamu tidak melaluinya sendirian. Dalam setiap tetes air mata yang jatuh, ada perhatian Tuhan yang menyertainya. Dia tidak hanya sekedar melihat dari jauh, Dia siap membalut jiwamu yang terluka dengan kasih-Nya yang lembut. Asalkan kamu bersedia menyerahkan rasa sakit itu kepadanya. Hari ini hatimu sedang hancur, jangan menarik diri dari Tuhan. Jangan biarkan rasa sakit membingkai pemikiranmu tentang siapa Dia sebenarnya. Izinkan Dia masuk ke dalam ruang-ruang tergelap dan paling menyakitkan di hatimu. Tuhan tidak pernah melangkah mundur di pergaulanmu. Dia sedang memegang tanganmu, memberikan kekuatan untuk bertahan hingga pemulihan itu nyata. Nah, sekian dari renungan pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengingat bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, terutama saat hati kami patah dan terluka. Kami serahkan setiap rasa sakit, kekecewaan, dan kecemasan kami di dalam tangan pemulihan-Mu. Jamalah hati kami yang hancur dan berikan kami kedamaian yang melampaui segala akal. Biarlah kami senantiasa ingat bahwa di dalam Engkau ada pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.